Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, seperti biasa di episode malam Jumat kali ini kita akan membawakan kisah-kisah horor lagi guys. Cerita-cerita mistis yang sangat-sangat mengerikan. Nah, seperti yang kita tahu kalau kisah mistis itu bisa datang dari mana aja guys. Bisa dari rumah kosong, gedung kosong, hotel, gedung sekolahan, rumah kita sendiri, bahkan tempat-tempat yang berhubungan dengan kemiliteran. Nah itu guys, jadi di video kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah mistis yang berhubungan dengan militer di Indonesia. Serumnya beda level guys. Iya. Daripada cerita-cerita hantu yang biasanya. Ya nggak sih? Iya benar. Soalnya jarang terlintas kan di pikiran kita. Betul, kita jarang dengar juga. Dan kita jamin cerita-ceritanya ini akan bikin bulu kuduk kalian merinding. Dan juga satu lagi bagi kamu yang mungkin suka nonton cerita-cerita horor kita yang lainnya yang pernah kita bawakan di channel ini, boleh banget langsung klik kartu yang ada di sini atau di layar akhir guys. Oke, tanpa basa-basi lagi mendingan langsung aja kita masuk ke cerita-cerita mistis seputar militer Indonesia. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya karena kalian bisa saja ngompol di celana. Langsung aja kita ke cerita yang pertama. Di sini ada Taruna Merah. Nah, usutnya usut kisah mistis yang satu ini berasal dari salah satu institusi yang ada di Indonesia, yaitu Akademi Militer Magelang. Nah, konon institusi yang satu ini udah berdiri sejak tahun 1945 di bawah perintah Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat. Seusia Indonesia dong kalau gitu. 45 iya. Indonesia merdeka tahun 45 guys. Kalau Agustusan tahun ini berarti usianya udah 77 tahun dong. Iya. Wih, udah lama ya. Berarti ya selama kurun waktu itu 77 tahun banyak kisah-kisah yang udah bermunculan guys, termasuk kisah mistis. Oh ya, ini salah satunya adalah Taruna Merah. Nah, usutnya usut kisah ini bermula ketika ada seorang taruna yang bernama Muhammad Soheh, Moh Soheh, asal Solo. Nah, usutnya usut dulunya si Mas Soheh ini jago dalam bela diri tangan kosong dan supranatural. Sekti ya. Tapi sayangnya si Mas Soheh ini meninggal ketika dia ini lagi ikut ujian doper. Jadi ujian doper ini dikenal sebagai ujian merayap atau tiarap, terus habis itu ditembaki peluru sama pelatih di institusinya itu guys. Nah, ketika si Mas Soheh ini ikut ujiannya itu, tiba-tiba ada seekor ular yang mau matuk dia. Dia mau digigit ular guys. Alhasil kan langsung kaget terus langsung menghindar gini tuh. Cegegah gini auto kepalanya itu tertembak guys. Dan konon seketika itu juga langsung meninggal di tempat si Mas Sohehnya ini. Biasanya kan kalau gini pakai helm baja itu tau. Iya. Di sini dibilangnya tembus guys. Pelurunya itu tembus. Oh, saking tajamnya berarti ya pelurunya. Bener. Nah, kemudian setelah itu muncul penampakan sosok dengan baju seragam taruna lusuh, robek-robek. Terus sosoknya ini pakai topi baja yang berlubang. Terus mukanya itu penuh darah guys. Nah, karena sosoknya itu berlumuran darah, makanya dipanggil Taruna Merah. Katanya sosok penampakannya itu merupakan hantu gentayangannya dari Mas Muhammad Soheh itu tadi guys. Nah, konon setelah itu muncul imbauan kalau mendengar suara orang merintih di WC bangsal itu sebaiknya jangan ditanggapi, kabur aja, karena itu diyakini merupakan suara rintiannya sosok Taruna Merah itu. Berarti merintih kesakitan ya. Iya. Nah, usutnya usut dikisahkan pernah ada pengalaman dari seorang taruna lain yang ketika itu si taruna ini lagi buka pintu WC-nya itu tadi, yang ada suara rintiannya itu tadi. Pas dibuka, lah ternyata di dalamnya ada sosok Taruna Merah. Auto mak teratap. Astaga! Dan selain itu banyak juga yang bercerita tentang pengalamannya. Jadi mereka ini calon taruna ini pas ikut seleksi akademi militer, mereka didatangi sama sosok Taruna Merah. Secara nggak sengaja, ujuk-ujuk ditampakin atau lewat mimpi guys, muncul di dalam mimpi. Dan anehnya, para calon taruna akmil itu tadi, rata-rata dari mereka dinyatakan lulus. Bisa gitu ya. Iya ya. Itu ya guys ya, kisah Taruna Merah. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Apakah kalian percaya? Atau mungkin ada info-info yang kurang? Kalau mau menambahkan apa gitu, boleh banget tulis di bawah. Next. Yang berikutnya ini ada suara drum band di Yogyakarta. Nah, mungkin bagi kamu yang tinggal di Jogja udah nggak asing lagi dengan suara drum band misterius ini guys, yang konon sering terdengar di pagi-pagi buta. Bener gak guys? Ya pokoknya konon suaranya ini terdengar sayup-sayup, kedengeran tapi nggak jelas guys. Orang-orang yang ngedenger suaranya ini nggak tahu asal suaranya itu guys. Dari mana nih? Tiba-tiba kok kedengeran suara drum band.
Bisa bayangin toh? Iya. Suaranya itu gimana? Itu anu ya, pok ya. Sahur. Mau puasa guys. Jadi biasanya orang-orang yang ada di sisi barat itu ngedenger suara drum bandnya ada di sisi timur. Begitu juga sebaliknya, timur dengernya dari barat. Terus kalau orang-orang dari utara itu dengernya dari selatan. Begitu juga sebaliknya, selatan dengernya dari utara gitu guys. Walian gitu ya. Jadi orang dari sini dengernya dari sana, di sana dengernya dari sini. Kayak saling denger-dengeran. Nggak jelas guys suaranya dari mana. Tapi konon ada yang bilang kalau suara drum bandnya itu berasal dari genderang Nyi Roro Kidul yang lagi dalam perjalanan menuju ke Keraton Yogyakarta. Atau sebaliknya. Bahkan banyak orang yang menyebut drum band setan karena menganggap suaranya itu bukan suara dari manusia. Kok ngeblur ya? Jangan-jangan malam-malam lagi misalkan kamu belum tidur, gadang gitu ya, terus denger suara gini, kayak irit-iritan gitu ya. Suara drum band tapi nggak tahu yang drum band siapa. Jadi ternyata selain itu ada satu mitos yang berkaitan dengan drum band mistis itu guys. Kalau ada orang pendatang ke Jogja itu dengar suara drum bandnya ini, katanya si orang ini bisa betah tinggal di Jogja. Kerasan gitu guys. Bahkan dapat jodoh orang Jogja. Mungkin kalian yang orang Jogja tahu apakah benar atau enggak, bisa tulis di bawah guys. Tapi usutnya usut, di sini ada sebuah teori yang masuk akal mengenai drum band yang konon misteris itu. Jadi ada yang bilang kalau suaranya itu berasal dari taruna AAU yang lagi latihan drum band. Biasanya latihannya itu sekitar jam 4 pagi sampai sekitar setengah 5 pagi. Itu kalau ada penampilan. Terus kalau latihan biasa itu biasanya latihannya pukul 5 sampai 6 pagi. Dan biasanya yang berlatih drum band itu terdiri dari sekitar 300 taruna. Pasukan 300 taruna. Banyak ya. 300 main drum band semua ya. Kenceng banget suaranya, keras toh. Ya masuk akal ya guys ya, wajar banget kalau suaranya itu terdengar ke segala arah. Mengingat kampus AAU ini gak jauh-jauh dari pusat kota Yogyakarta. Ya kurang lebih sekitar 8 kilometeran di sebelah timur kota Yogyakarta. Biasanya kan umumnya kalau pagi-pagi buta itu ya masih sepi, lengang. Suara-suara bising itu masih minim guys. Jadi kalau ada orang main drum band di jam segitu, ya auto kedengeran kemana-mana. Walaupun sayup-sayup, ya kan? Dung 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 dung. Dung 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 dung, ding 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 ding, o a o e. Ini tuh ya guys ya, suara drum band misterius yang ada di kota Yogyakarta. Tapi gimana menurut kalian? Bagi kalian yang tinggal di Jogja, apakah benar ada yang seperti ini suara drum band misterius? Next. Yang berikutnya ada Tandu Jenderal Sudirman. Nah usutnya usut, jadi di sini ada sebuah kisah horor tentang Tandu Jenderal Sudirman. Nah pastinya setiap calon taruna itu pernah mengalami atau melakukan yang namanya RPS, Rute Panglima Sudirman. Merupakan napak tilas Jenderal Sudirman semasa gerilya pada zaman dulu. Nah konon rute RPS ini bervariasi. Biasanya itu dari Jogja sampai ke Magelang. Start mulai dari pantai selatan Yogyakarta sampai ke Magelang. Melewati aspal sampai jalanan yang berbatu. Nah selama RPS ini, para calon taruna ini akan kebagian tugas untuk menggotong sebuah tandu yang disebut dengan Tandu Eyang Dirman. Dan konon tandunya ini gak asli, cuman replika doang. Sebuah replika dari tandu yang digunakan sama Jenderal Sudirman pada zaman dulu. Nah usutnya usut, kalau sedang napak tilas malam, biasanya para calon taruna itu akan diingatkan untuk nggak sekali-kali menoleh ke belakang ketika menggotong tandunya itu. Para calon taruna itu juga diingatkan agar selalu membersihkan hati dan ikhlas saat kebagian tugas menggotong tandu Eyang Dirman itu. Jadi harus tanpa beban gitu, nggak ada yang ngegrundel, legowo ya. Menjalani dengan sepenuh hati. Nah konon di sini ada sebuah cerita guys. Nah dikisahkan suatu malam ketika itu ada seorang taruna bersama teman-temannya lagi menggotong tandu Eyang Dirman. Tapi lama kelamaan tandunya itu semakin berat. Nah seketika itu dia teringat akan pesan komandannya untuk tidak noleh ke belakang. Tapi ya namanya orang kan, pasti ya ada hilafnya guys. Sialnya malam itu ada seorang rekannya yang nggak sengaja noleh ke belakang. Dia lupa guys, kesupen. Nah pas noleh ke belakang itu dia langsung berteriak dan auto kaget, terus pingsan. Nggak lama kemudian pas dia ini sadar, dia bercerita pas dia noleh itu dia melihat sosok mirip Jenderal Sudirman yang lagi duduk di dalam tandunya itu guys. Serem sih
serem sih. Ini yang paling serem menurut kita guys. Soalnya kalau sesuatu yang berhubungan dengan orang yang udah nggak ada, tiba-tiba ada wujudnya, nampak gitu, itu menurut kita serem banget. Seremnya itu beda, levelnya beda. Daripada kalau kita lihat penampakan setan-setan yang umum gitu, misal pocong, kuntilanak, ya sama-sama serem sih. Cuman yang kalau kasusnya gini tuh serem banget guys. Jadi kita nggak heran kalau si orangnya ini sampai pingsan, teratap gitu kan. Langsung iya toh. Gitu ya guys ya. Tapi percaya nggak percaya balik lagi ke kalian. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Boleh banget tulis di bawah. Lanjut lagi ke cerita yang berikutnya. Di sini ada Barak Bantir Sumowono. Nah, usut sesuai namanya, barak ini terletak di Desa Bantir, Semarang. Tapi walaupun dikenal sebagai Barak Bantir, sebenarnya nama dari barak ini adalah Komando Latihan Rindam 4 Diponegoro. Nah, konon katanya di tempat ini ada beberapa kisah mistis yang bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, usut di dalam barak itu ada seseorang yang bernama Sardi. Sebut saja Sardi. By the way, ini bukan nama asli, disamarkan. Jadi si Pak Sardi ini merupakan seseorang yang biasanya itu ngasih bibit-bibit di lahan barak yang paling barat guys, di sebelah barat. Nah, konon kata Pak Sardi, setiap ada kegiatan di barak militer yang melibatkan pelajar, mahasiswa maupun anggota TNI AD, bisa dipastikan terjadi kesurupan. Nah, biasanya kalau ada orang yang kerasukan itu nggak cuma 1-2 orang aja, bahkan pernah ada 10 orang yang kerasukan. Dan itu nggak satu-satu guys, bersamaan. Dia kan tahu sendiri tuh kalau orang kerasukan itu pasti ya gerok-gerok, teriak-teriak, nggak karu-karuan gitu guys. Ada yang ngaum-ngaum kayak macan, pentalitan bahasa Indonesia apa? Ya, yun lah ya guys ya, orang kesurupan itu gimana. Bahkan ada yang bersikap seperti serdadu Belanda. Siap komandan. Ya, siap komandan tapi bahasa Belanda. Dan biasanya kalau udah gitu, roh yang ada di dalam itu ditanyai, kamu maunya apa? Enggak gitu guys. Kamu maunya apa? Jadi pas roh yang dimasuki itu ditanyai, jawabannya itu beragam. Ada yang minta rokok, ada yang minta kamar mandinya suruh dibersihkan, terus ada yang minta kalau peserta itu dilarang untuk membuat kegaduhan, nggak boleh berisik-berisik, dipantang untuk berisik sama si penunggunya di situ. Makanya setiap ada kegiatan di situ, pasti peserta-peserta itu akan diberi pengarahan. Tapi ya namanya orang ya, beda-beda guys. Tetap ada aja yang melanggar guys. Orang-orang. Ya namanya orang. Ya, suruh manut aja nggak mau ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi harus taati peraturan di situ guys. Jangan ngeyel. Tapi ya walaupun sering terjadi kerasukan massal, konon nggak pernah ada laporan tentang penampakan makhluk halus di situ guys. Nah itu ya guys ya, sedikit kisah mistis dari Barak Bantir Sumowono di Semarang. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada info-info yang mau kalian tambahkan, ada yang kurang, ada yang salah, boleh banget tulis di bawah guys. Next. Yang selanjutnya, yang terakhir, di sini ada Rutan Militer Guntur. Nah, usut banyak mitos yang beredar seputar rumah tahanan Guntur milik TNI yang berlokasi di Jakarta Selatan. Seperti misalnya kolam yang ada siluman buayanya, sampai penampakan wanita berbaju putih. Hantu cantik pakai baju putih. Kenapa kok bisa gitu? Karena di zaman dulu konon banyak tahanan yang sakit dan kemudian meninggal di dalam sel. Nah, konon sosok wanita berbaju putih ini sering menampakkan diri saat petugas di situ sedang jaga malam. Bahkan tahanan-tahanan di situ pernah lihat penampakan di situ, diusili gitu guys. Ayo cibit lu. Tapi biasanya yang diganggu itu tahanan-tahanan yang selnya itu kotor guys, jorok gitu, bangunan tua kuno zaman Belanda. Jadi itu menambah kesan seremnya. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini yang ada di Rutan Militer Guntur? Mungkin ada cerita-cerita yang lainnya lagi yang belum kita ceritakan di video kali ini, boleh banget tulis di bawah. Nah itu ya guys ya, kisah-kisah horor kita pada malam Jumat kali ini. Kalau menurut kita yang paling serem yang itu tadi, Tandu Jenderal Sudirman. Itu serem banget guys. Tapi gimana menurut kalian? Manakah yang paling serem menurut kalian? Tulis di bawah. Dan mungkin kalau kalian ada kisah-kisah mistis yang lainnya lagi, pengalaman mistis nyata, boleh banget langsung aja kirimkan ke email kita bersilistim@gmail.com. Cerita apa aja guys, pokoknya tentang setan ya guys ya.
Entah dari kalian sendiri, saudara kalian, teman kalian, atau apapun itu. Yang penting kisah nyata. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya, biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @bersilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.